Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dan teman partai politik peserta pemilu 2024. Selamat datang di KPU Kabupaten Bogor di acara podcast kami bersama seluruh pimpinan partai politik se-Kabupaten Bogor yang setelah selesai pendaftaran semuanya kami undang untuk melakukan podcast. Sebenarnya kita ketahui bahwa pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk pemilu 2024 ini berlangsung antara tanggal 1 sampai dengan 14 Mei. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, saya dengan panggilnya apa nih enaknya nih, Pak Ustadz apa gimana? Ustadz Dedi ya, Pak Ustadz Dedi Arloza. Kemudian Bapak sebagai Ketua DPD ya. Kemudian didampingi oleh Pak Wasto ya, Pak Wasto. Sekarang ini Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bogor. Jadi Pak Ustadz berdua ini kalau tidak salah anggota DPRD Kabupaten Bogor juga ya untuk periode yang kemarin. Yang sekarang, Pak? Iya. Ya, maksudnya masih menjabat sebagai anggota DPRD kan, ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana nih kabarnya nih? Sehat ya, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sehat. Saya lihat nih PKS ini apa namanya, ketika daftar ini wajahnya cerah-cerah lah. Ya. Baik, saya ingin tanya dulu, ada berapa caleg sih dari 6 dapil ini yang didaftarkan oleh partai PKS ya? Siapa? Ya. Ya, alhamdulillah kita hari ini mendaftarkan sesuai dengan jumlah kursi. Ya, dari 6 dapil, jadi Kabupaten Bogor ada 55 kursi. Caleg yang kita daftarkan 55 orang. Bagaimana kaitan dengan pemenuhan aturan 30% perempuan itu di PKS? Ya, alhamdulillah untuk 30% kita semua dapil sudah memenuhi kuota 30%. Ya, dan juga kita sudah menempatkan jiver, gitu kan? Ya, dari 1 2 3 pasti ada perempuan. Nah, kita sudah tempatkan itu semuanya dari 6 dapil itu. Kalau dipersentasekan mungkin ada lebih dari 30% ya? Nah, kuota perempuannya lebih 30% kuota perempuannya. Itu sudah memenuhi ketentuan di Undang-Undang 7 2017 ya. Saya ingin tahu profil caleg-caleg yang diusung oleh PKS ini dari latar belakang apa saja nih? Ya. Profilnya. Ya, jadi dari 6 dapil ini pertama profil kita ada milenial, ya, kemudian juga dari sisi pendidikan ya hampir rata-rata S1, ya, kemudian juga berlatar belakang mereka yang aktif di masyarakat, ya, dengan berbagai macam profesinya, gitu ya, termasuk yang incumbent. Ya, incumbent ini kita majukan ada 7 nama incumbent yang kita usulkan kembali menjadi calon di Kabupaten Bogor itu. Oke. Sebagai partai politik peserta pemilu 2024, bahkan PKS ini sudah mengikuti pemilu di pemilu sebelumnya ya. Tentunya memiliki target nih ya, baik itu capaian target nasional, target provinsi maupun target di DPRD Kabupaten Bogor. Seperti apa tuh target partai PKS ini? Ya, jadi setelah kami dilantik menjadi pengurus ya dalam musyawarah daerah pada waktu itu secara hibrid, secara online, maka kemudian kita menentukan target. Ya, target kita ya tentu ini sebuah hal yang perlu kita lakukan. Ya, PKS untuk nasional target kita diminta 100% naik. Artinya apa? Dari 1 untuk nasional DPR RI untuk Kabupaten Bogor target kita 2 kursi. Ya. Bahkan terakhir kita diminta 3 kursi. Nah, ini kita lagi hitung. Ya, kemudian untuk kabupaten, untuk provinsi
karena kita sekarang existing punya 2 anggota, Iya. target kita adalah 4 kursi. 4 kursi. Nah, untuk Kabupaten Bogor, ya kita targetnya adalah harusnya memang 18, tapi kita ingin mencoba mencetus jadi 19 kursi. Dengan kita berupaya masing-masing dapil ada kenaikan. Gitu. Oke. Seperti apa tuh upaya yang dilakukan oleh teman-teman PKS dalam rangka memenuhi target tersebut? Ya, yang pertama kesiapan para bakal calon anggota dewannya. Sejak awal kita ini calon anggota dewan, kemudian juga yang selalu kita minta sebelum didaftarkan sini juga kita sudah minta bakal calon ini melakukan sosialisasi. Ya, teori kita adalah teori silaturahim. Ya, kita mengetuk pintu rumah tetangga-tetangga kita, dan itu sudah kita lakukan terus-menerus insya Allah. Tentu kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity juga kita lakukan. Ya, tapi kita ingin itu ada bagian upaya kita membantu masyarakat, dengan demikian mereka mendoakan kita. Tentu tidak hanya mendoakan, kita berharap mereka bersama-sama PKS di tahun 2024 di Februari nanti gitu. Nah, selebihnya ya seluruhnya program-program dari pengurus sudah kita siapkan. Semuanya programnya mengarah bagaimana kita bisa menyentuh hati masyarakat, kemudian masyarakat tertarik dengan kita, kemudian masyarakat ingin bersama-sama kita melakukan sebuah perubahan-perubahan yang ada di Kabupaten Bogor, apakah kemudian provinsi dan skala nasional. Dan ini semua kita minta seluruh bakal calon, tentu struktur juga kita lakukan. Alhamdulillah kita punya 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan itu pengurusnya, kemudian kita punya PJ-PJ RW di tingkat RW dan RT, dan ini masih terus kita bergerak. Seluruh bakal calon kita minta membuat relawan. Kita berharap dengan mereka punya relawan juga semuanya bergabung menyatu agar kemudian bisa pada akhirnya memilih PKS. Nah, ini upaya yang kemudian kita lakukan. Di samping tentunya kita juga meminta para kader ini mengetuk pintu langit, gitu. Ya, dengan berdoa, dengan memohon. Gitu. Itu usaha dan doa ya. Iya, jadi ikhtiar basyariahnya, ikhtiar manusiawinya kita lakukan. Ya, kemudian ikhtiar yang lainnya adalah ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Ya, karena tanpa itu agak berat menurut saya. Gitu. Kita ingin mendapat kemenangan. Oke. Kalau harapan dengan sistem nih proporsional tertutup terbuka ini gimana nih kesiapan PKS nih? Iya, jadi teman-teman ini ketika ada kemungkinan itu seperti apa? Ya, sampai kemudian kita punya grup tentang bakal calon ini, ketika ramai wacana apakah tertutup gitu ya. Maka teman-teman mengatakan kami mau tertutup, mau terbuka, siap memenangkan PKS gitu. Artinya semangat ini yang luar biasa menurut saya, dan dia ingin bagaimana partai ini menjadi besar di Kabupaten Bogor gitu. Itu Pak. Jadi mau tertutup, mau terbuka siap. Mau terbuka, mau tertutup, kita insya Allah siap. Itu resiko menjadi peserta di peserta pemilu ya, otomatis gitu. Walaupun PKS memang kita minta secara nasional juga kita minta upaya bagaimana tetap terbuka karena sudah berjalan panjang ini prosesnya. Tapi kita menunggu saja keputusan MK gitu. Harapan teman-teman PKS nih untuk pemilu 2024 ini seperti apa ya? Terutama kaitan dengan pelaksanaan tahapan ya, kaitan dengan pemenuhan asas jujur, langsung, bebas dan rahasia seperti ini. Gimana nih harapan teman-teman PKS dengan pemilu 2024 ini? Ya, kita sih berharap ya semakin pemilu berganti ini prosesnya semakin baik gitu. Ya. Karena nggak boleh kita menjadi mundur. Kita harus maju. Bagaimana tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik. Apakah sisi DPT dan lain-lain ya sampai tahapan ini. Toh sampai akhirnya tahapan di dalam proses pemilihannya. Kita berharap semua berjalan dengan baik, semua konsep yang disebut dengan jurdil kita lakukan, ya kompetisi secara demokrasi kita bersaing dengan sehat, gitu. Ya kita berharap itu terjadi, ya tidak pernah ada terjadi saling ancam, saling segala macam. Kita biarkanlah masyarakat memilih mana yang terbaik untuk masyarakat. Nah konsep kebaikan ini akan kita tawarkan ke masyarakat, agar masyarakat juga mencintai kita gitu. Oke, jadi intinya pemilu dulu berjalan jujur, adil ya, langsung, bebas dan rahasia sebagaimana memang yang menjadi prinsip daripada pelaksanaan pemilu itu ya.
Saya kira ini harapan kita semua ya, harapan KPU, harapan partai politik, dan harapan masyarakat ya, pemilu 2024 berlangsung jujur adil, sehingga menghasilkan ya hasil yang memang kita harapkan baik pula untuk masyarakat, membawa kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Apalagi nih yang terakhir nih, yang ingin disampaikan nih, yang silakan apa aja itulah pokoknya ya, yang ingin disampaikan. Ya, jadi saya melalui ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, mari cerdas dalam memilih, ya, mempelajari jejak rekam dari partai politik. Ya, jejak rekam itu menjadi penting menurut saya. Ya, masyarakat harus tahu bagaimana ya, skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten. Jejak rekamnya seperti apa. Nah, kami mengajak seluruh masyarakat mari bersama-sama mempelajari. Dan kalau sudah mempelajari ya mencintai kita dan memilih kita gitu. Nah, ini harapan kita. Saya yakin masyarakat hari ini ya untuk 2024 menjadi masih masyarakat yang cerdas dalam bagaimana dia mengamanahkan suaranya. Ya kan nggak boleh dia salah 2 kali dalam memilih gitu. Iya. Baik, itu saja barangkali ya, Ustaz. Semoga sehat terus ya, dan tadi sudah menyampaikan banyak hal ya, mudah-mudahan harapan-harapan khususnya terkait dengan pemilu bisa terwujud ya. Harapan KPU, harapan teman-teman partai politik, harapan masyarakat Indonesia. Itu saja barangkali teman pemilih dan teman parpol untuk podcast kita pada siang hari ini dengan pimpinan partai politik yang hari ini mendaftar, yaitu Bapak Dedi Arza SAGMM ya, Ustadz Dedi, kemudian juga didampingi oleh Pak Sekretaris ya, Bapak Wasto STMM ya, kalau tidak salah itu Eshut ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Dan kita akhiri mungkin dengan hamdalah, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.